Oke, bicara tentang manajemen publik dalam kajian atau dalam perspektif kebijakan publik, ini sangat memiliki kaitan yang erat, sehingga nanti tolong bisa dijelaskan secara konkret oleh kelompok 2, termasuk misalnya berkaitan dengan, opini-opini yang sedang atau banyak berkembang di masyarakat, baik dalam konteks, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat, ataupun penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Banyak sekali kaitannya ini, misalnya berkaitan dengan pendidikan, kemudian kesehatan yang hari ini juga pemerintah berjuang melakukan berbagai, kebijakan-kebijakan atau program-program dalam rangka penanganan COVID-19, ini juga ada kaitannya. Nanti silakan bisa dikaitkan dalam berbagai sisi sehingga, pemahaman kita tentang manajemen publik dalam kajian atau dalam perspektif kebijakan publik itu betul-betul dipahami secara komprehensif, sehingga teman-teman nanti, jika ada yang bertanya bisa langsung disampaikan kepada kelompok 2. Karena ini sebenarnya kajiannya sangat sangat luas, sehingga nanti bisa ditarik benang merahnya, kira-kira manajemen publik dalam kajian kebijakan publik itu berada di sisi mananya. Kemudian bisa dikasih contoh-contoh juga yang kira-kira lebih bisa memahami atau lebih bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain. Oke, silakan bisa dimulai dengan dipandu moderatornya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Jifri Maulana, moderator sekaligus anggota dari kelompok 2, ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami dengan tema manajemen publik dalam kajian kebijakan publik. Anggota yang ada dalam kelompok kami ada Rafli Nur Muhammad, ada Muhammad Ardian Syaikah, ada Salman Al-Faridi, ada saya sendiri Muhammad Jifri Maulana. Saya serahkan pada anggota saya untuk membacakan hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Hari ini kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan manajemen publik dalam kajian kebijakan publik. Pengertian manajemen publik secara mendasar dapat diartikan manajemen publik merupakan aspek generik organisasi dengan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, informasi fisik, dan sumber daya politik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja dari manajer, yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya, dan publik merasa terpenuhi semua keinginannya. Pengaturannya yang bukanlah murni untuk sekedar mencapai profit organisasi, melainkan melayani konsumen yang berupa masyarakat, sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi. Fungsi manajemen pelayanan publik. Halo, apa suara saya bisa tersambung? Bisa. Fungsi manajemen pelayanan publik. Yang pertama ada perencanaan, atau dalam bahasa Inggris dengan planning. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Lalu pengorganisasian. Merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Pengarahan. Bagian yang termasuk dalam manajemen pengarahan sebagai berikut, ada motivasi dan komunikasi dalam organisasi. Motivasi sendiri, subjeknya penting bagi manajer, karena menurut definisi manajer perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Komunikasi dalam organisasi sendiri itu untuk para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Informasi harus dikomunikasikan kepada para manajer
mereka mempunyai dasar perencanaan, rencana-rencana yang dikomunikasikan pada pihak lain agar dilaksanakan. Lalu ada pengawasan. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah diterapkan sebelumnya, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya fungsi manajemen publik fungsi manajemen kebijakan. Dalam ini melibatkan seseorang yang secara aktif dalam program maupun proyek yang diusulkan untuk bisa memberikan pikiran dan saran-sarannya kepada para analis. Kebijakan dan berpartisipasi dalam pemilihan alternatif terbaik. Untuk masalah di atas, biasanya lebih dilakukan oleh unit perencanaan yang harus mendorong agar kebijakan yang diusulkan dapat mengakomodasikan nilai-nilai nasionalitas dan aspirasi berbagai kelompok kepentingan, sehingga suatu usulan bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia termasuk proses pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan aset utama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Karena perannya yang strategis ini, maka jika manajemen sumber daya manusia diterapkan secara efektif, maka dapat berkontribusi pada arah dan tujuan organisasi. 3. Fungsi manajemen informasi. Fungsi utama diterapkannya manajemen informasi dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. 3. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. 4. Fungsi manajemen hubungan luar. Tujuan mengelola hubungan luar tersebut adalah terbentuknya suatu network yang sehat di mana semua yang terlibat dapat merasakan kepuasan bersama. Contohnya saja ada kunjungan seseorang birokrat ke desa-desa dalam rangka memahami dan membaca berbagai permasalahan yang dihadapi di sana. Merupakan tugas penting dan apabila tugas ini dilaksanakan dengan baik, maka tugas manajer di bidang kebijakan sangat efektif. Ia akan mengusulkan program proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dan ia juga akan mengatur hubungan dengan pihak-pihak LSM dan swasta yang memberikan kemungkinan untuk kerjasama dalam bidang-bidang tertentu. Tujuan manajemen publik. 1. Menurut ini public management aims to achieve skills, improve skills, and improve aksibility. Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik lebih efektif dan efisien. Pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu bertanggung jawabkan kinerjanya. 2. Menurut Graham, manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. 3. Tujuan umum. Efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi sektor publik, kualitas dan kuantitas output sektor publik dan pemerintah yang berdaya hasil.
pengertian kebijakan publik menurut kamus, kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan umum. Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik dikeluarkan atau dibuat sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Namun secara garis besar dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Ketertiban. Tujuan kebijakan publik adalah menjamin ketertiban dalam negara atau dalam daerah sesuai dengan di tingkat mana kebijakan dibuat. 2. Melindungi hak-hak masyarakat. 3. Ketentraman dan perdamaian. 4. Tujuan bidang tertentu. Kebijakan politik dalam hal tertentu dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 5. Kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat adalah sesuai tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang tercantum di pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, sebuah tujuan yang sepertinya menjadi tujuan semua negara berdiri. Kebijakan publik adalah alat mencapai tujuan tersebut. Fungsi kebijakan publik. Fungsi lebih mengkhususkan diri pada manfaat yang didapat. Sepintas mirip dengan tujuan. Beberapa poin mungkin sama persis, namun uraiannya akan berbeda. Berikut ini adalah fungsi-fungsi kebijakan publik. Yang pertama ada ketertiban. Kebijakan publik dibuat agar terjadinya ketertiban. Ketertiban ini akan memperlancar pembangunan. Pembangunan di berbagai bidang dapat terlaksana dengan baik. Menjamin hak asasi. Fungsi lain kebijakan publik adalah menjamin pelaksanaan hak asasi. Agar setiap orang dapat terpenuhi hak asasinya, tidak ada yang tertindas karena orang lain melanggar hak asasinya, atau karena orang lain menuntut hak asasi dirinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Petunjuk program kegiatan. Setiap mencapai tujuan tentu ada rencana untuk kegiatan, sebuah rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu ada arahan kepada pelaksana. Kebijakan publik dibuat atau dikeluarkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya kebijakan menaikkan harga BBM. Pengeluaran kebijakan ini menjadi arahan kepada pelaksana di lapangan. Kebijakan akan menentukan kapan pekerjaan harus selesai. Pelaksana akan mencari jalan bagaimana agar pekerjaan dan program selesai tepat waktu. Lalu ada menyelenggarakan administrasi dan urusan tata usaha. Setiap kebijakan akan dicatat sehingga jelas pelaksanaan, tujuan, dan hasilnya. Untuk di kemudian bisa saja mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, tapi itu tidak bisa dijadikan aturan atau ketentuan, tidak tercatat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat sebagai sasaran hampir setiap kebijakan yang ada. Konsep umum manajemen publik dalam kajian kebijakan publik. Manajemen publik adalah sebuah kumpulan dari sebuah gabungan fungsi manajemen dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik dari beberapa aspek umum organisasi. Sedangkan menurut OTT, IT, dan Safus bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan saraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non-SDM sesuai pemerintah kebijakan publik. Ada 5 elemen penting yang harus terkandung dalam sebuah kebijakan. Yang pertama, tujuan kebijakan. 2, sebab dan akibat. 3, instrumen kebijakan. 4,
sasaran kebijakan, dan 5 implementasi kebijakan. Hubungan antara manajemen publik dengan kebijakan publik. Hubungan antara manajemen publik dengan kebijakan publik sangat terlihat dari bagaimana suatu manajemen pelayanan publik menyikapi berbagai macam kondisi dan situasi. Pandemi COVID memberikan persoalan yang cukup sulit bagi dunia pendidikan. Pasalnya, proses belajar mengajar di kelas jadi terganggu. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang sedang berjalan. Tak hanya itu, efeknya juga akan berdampak pada arah kebijakan pendidikan di Indonesia beberapa tahun ke depan. Alhasil, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bergerak cepat untuk mencari solusi agar permasalahan pada sektor pendidikan tidak semakin besar. Mengenai hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan ada 2 hal yang menjadi kunci dalam mencari solusi, yakni mitigasi krisis pembelajaran dan mitigasi krisis ekonomi di sektor pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut yakni realokasi dana pendidikan, relaksasi dana bantuan operasional sekolah, pemberian dana BOS, afirmasi dan kinerja kepada sekolah swasta, bantuan uang kuliah tunggal, membuat konten edukasi di TV, peluncuran kurikulum darurat, serta pembuatan modul pembelajaran untuk orang tua dan murid. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami secara spesifik bahwa kebijakan publik itu juga perlu didorong oleh manajemen publik yang baik, sehingga proses kebijakan publik itu bisa berjalan dengan baik ketika misalnya didorong oleh adanya manajemen publik yang baik, sehingga ada simbiosis mutualisme dalam proses mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan yang merupakan perangkat utama manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah atau publik. Baik, sekian dari kelompok kami. Saat ini saya sebagai moderator ingin membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Sekali lagi saya ulangi bahwa kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens untuk memberikan pertanyaannya. Baik, jika tidak ada audiens yang ingin bertanya, saya akhiri di sini untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi kami jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Hayat.
Dipersilahkan. Loh, diskusinya mana? Diskusinya? Diskusinya sudah. Moderatornya mana? Iya, Bapak. Ya, tugasnya moderator itu memancing pertanyaan, membuat diskusi, dan lain sebagainya. Oh iya, baik, Bapak. Baik, saya buka lagi untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk audiens untuk bertanya. Baik, di sini saya mau bertanya. Halo. Ya, atas nama siapa? Silakan diperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Tiara dari kelompok 3. Di sini saya mau bertanya. Silakan ditampilkan slide terakhir, Mas. Sebelum kesimpulan. Nah, di sini sudah disinggung dalam slide terakhir yaitu tentang apa itu? Kondisi tentang dampak yang terjadi COVID-19 yaitu terutama mempengaruhi tentang pendidikan. Di sini saya mau bertanya, bagaimana sih tanggapan dari kelompok kalian tentang kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang dikaitkan dengan pendidikan saat ini yang terjadi di tengah COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Vera Tiara atas pertanyaannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Vera Tiara kelompok 3. Bagaimana tanggapan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dan terkait pendidikan saat ini di tengah COVID-19 saat ini? Menurut saya, kebijakan-kebijakan ini sangat membantu pada di saat pandemi saat ini. Kita ambil Iya. contoh bantuan uang kuliah tunggal yang kemarin bisa disalurkan dari kampus-kampus yang lain. Nah, itu menurut saya benar-benar sangat membantu karena ya kita tahu dampak pandemi COVID ini sangat luas. Tidak hanya pendidikan yang terdampak, tapi stimulus ekonomi juga benar-benar lagi turun-turunnya sekarang. Kita tahu banyak usaha mikro atau UKMM yang sangat terdampak dan menimbulkan stimulus ekonomi yang sangat berantakan atau turun. Jadi untuk bantuan bantuan UKT sangat membantu di tengah pandemi COVID. Mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Sementara atas jawaban kelompok kami, hanya itu saja. Apa dari Mbak Vira bisa diterima jawabannya? Atau mungkin ada sanggahan? Ya, itu selain bantuan uang tunggal, apakah ada kebijakan lain yang telah dikeluarkan pemerintah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kembali dari Mbak Vira. Ada kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti ujian sekolah. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes tatap muka dengan mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali ada surat terbit edaran dari pemerintah. Saat ini ujian sekolah dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelum penugasan. Seperti ada juga tes daring atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya seperti adanya dari Zoom atau dari Google Meet. Ujian sekolah dilakukan seperti itu. Ya, Mas, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vira. Kami membuka sesi pertanyaan lagi. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Jeffrey, aku mau tanya, tolong ke setelah. Baik, bisa diulangi lagi. Aku tolong ke slide yang ke-8.
Nah, itu kan tujuan manajemen publik. Menurut Raina menyatakan bahwa manajemen publik ini ditunjukkan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik yang lebih efektif dan efisien. Nah, aku mau tanya, menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas sektor publik di tengah pandemi? Terima kasih. Matang Kak, nasi goreng Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Apa sudah memperkenalkan diri? Oh maaf, saya Niken Febrianti dari kelompok 7. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niken. Cara meningkatkan sektor pelayanan publik benar di saat pandemi seperti ini. Yang pertama, bisa dengan menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan. Sebagian besar penyelenggara layanan memiliki media sosial dan melalui online dan website. Tapi seringkali media ini belum dimanfaatkan untuk menyampaikan mengenai standar pelayanan yang baik. Baik menyampaikan produk, layanan, lalu syarat, dan mekanisme prosedur, biaya dan jangka waktu, ataupun untuk menyampaikan kegiatan atau kinerja yang dilakukan. Tapi seiring dengan adanya pandemi ini, menyediakan informasi yang jelas itu melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan. Lalu ada dengan cara meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online. Pelayanan dengan sistem online juga bisa sangat membantu masyarakat di masa pandemi seperti ini. Namun perlu diperhatikan juga karena ada beberapa pelayanan yang belum dapat mengubah sistemnya menjadi sistem online. Misalnya ada pembuatan SIM baru, lalu juga ada pembuatan STNK dan perekaman EKTP. Sistem online dalam pelayanan tersebut itu juga dilakukan pada proses pendaftaran, perlengkapan berkas ataupun pengembalian nomor antrian, sehingga dapat dilakukan pengaturan waktu kedatangan dari penggunaan layanan. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman.
Tam- Tambahan sedikit, pelayanan publik harus berjalan secara efektif meskipun ruang gerak terbatas secara fisik. Pekerjaan dan pelayanan yang biasanya dilakukan di kantor dan mulai tatap muka diubah menjadi sistem pelayanan online yang berbasis teknologi. Masa pandemi COVID ini sangat menjadi momentum bagi sektor publik untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima, Niken? Bagaimana Mbak Niken? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Niken. Apa ada audiens yang ingin bertanya kembali? Tanya. Mas izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Coba lihatin slide. Ya. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar jelas. Apa bisa diulangi lagi? Itu Mas. Coba kasih lihat slide kedua. Itu kan pengertian manajemen publik kan ada sumber daya politik. Nah, kira-kira yang dimaksud dari sumber daya politik itu apa kan? Nah, kemudian substansinya itu apa? Apakah bersifat akuntabel apa gimana kan? Terus kemudian kebijakan dan pelayanan publik itu sifatnya pragmatis atau apa gitu loh? Masih bingung saya, Mas. Bisa diulangi pertanyaannya lebih jelas lagi? Maksud dari sumber daya politik itu gimana? Nah, kemudian substansinya itu apa kan? Nah, terus kebijakan sama manajemen pelayanan publik itu sifatnya pragmatis atau apa? Bisa dipahami? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dengan siapa? Adi Sapaat dari kelompok 8. Baik, terima kasih. Siap.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Syafaat kelompok 8 yang dimaksud sumber daya politik seperti apa dan substansinya gimana, kebijakan serta manajemen publik sifatnya seperti apa. Kalau
Kalau menurutku, pada dasarnya politik itu sesuatu hal tentang proses perumusan sampai pelaksanaan kebijakan publik di pemerintahan. Karena manajemen publik sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Ilmu politik dan ilmu manajemen publik memiliki kaitan yang erat karena memiliki kesamaan pokok pembahasan, yaitu masalah kenegaraan. Dengan kata lain, objek materinya sama-sama negara, namun keduanya berbeda dalam objek formal. Ilmu politik menitik beratkan pada kekuasaan, sedangkan manajemen publik menitik beratkan pada pelayanan. Masalah-masalah publik seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan harus dijadikan prioritas kebijakan politik di tingkat lokal dan dituangkan melalui keputusan politik tersendiri yang dengan berbagai prioritas yang sekunder. Jadi banyak kasus seringkali kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak seringkali terabaikan akibat rancangan prioritas kebijakan elit politik yang lebih menyukai program-program pembangunan yang memungkinkan mereka menumpuk keuntungan ekonomi dari program-program pembangunan tersebut. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Untuk sementara hanya ini saja. Apa Mas Adi bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, kalau soal penerimaan ya saya terima lah. Cuman kira-kira itu akuntabel nggak dari apa yang disampaikan dari pemerintahan? Kan masih berkaitan dengan sumber daya politik gitu kan. Nah, kemudian Mas Eka tadi memberikan jawaban banyak kebijakan atau hal-hal yang terabaikan dari pemerintah. Nah, berarti artinya tidak akuntabel kan? Nah, kemudian sifatnya itu pragmatis atau apa gitu kan? Ya mungkin bisa saya terima.
Saya akan menjawab pertanyaan dari tambahan dari Adi Safaat. Dibilang akuntabel, iya, karena dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanyakan, dapat dipersalahkan, dan memiliki ketidakbebasan di dalam pelaksanaannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah acuan bagi penyusunan berbagai macam laporan administrasi yang dibuat terkait dengan adanya aktivitas di dalam lembaga publik tersebut. Itu menurut saya. Siap, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Saya serahkan kembali kepada Bapak Hayat, dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya dan diskusinya. Tadi sebenarnya cukup menarik berdiskusi tentang manajemen publik dan kebijakan publik. Walaupun yang disampaikan tadi masih secara tekstual, belum ditampakkan contoh-contoh konkret nyata berkaitan dengan manajemen publik yang dikaitkan dengan kebijakan publik. Memang ada beberapa ahli dan pakar yang mengatakan bahwa manajemen publik itu memiliki ketumpang tindihan dengan kebijakan publik. Karena dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, itu memang secara otomatis manajemen publik memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Artinya ada yang mengatakan bahwa manajemen publik itu ya kebijakan publik. Kebijakan publik itu ya manajemen publik. Tetapi dalam hal ini kita perlu memahami bahwa apa itu manajemen publik secara prinsip dan apa itu kebijakan publik. Jadi berbicara tentang manajemen publik dan kebijakan publik ini memang sangat beririsan. Irisannya sangat tipis sekali, karena di mana ada kebijakan publik pasti ada proses manajemen yang harus dibangun. Begitu juga dengan ketika manajemen publik memiliki peran di dalam pelayanan publik misalnya, maka pasti ada peran serta kebijakan publik di dalamnya. Tetapi secara harfiah itu memiliki perbedaan, bahwa manajemen publik itu menjadi sebuah sistem di dalam sebuah kebijakan. Kebijakan itu menjadi sebuah menjadi sebuah implementasi atau menjadi proses yang melahirkan sebuah kebijakan itu ya kebijakan publik. Sementara manajemen itu ada di dalam sistem proses itu sendiri, sistem proses kebijakan sendiri. Sehingga saudara harus bisa memahami secara konkret tentang manajemen publik itu apa dan kebijakan publik itu apa, baru nanti dikaitkan bagaimana manajemen publik dalam perspektif kebijakan publik. Oleh karena itu, tadi sebenarnya bisa panjang diskusinya kalau pertanyaan yang terakhir itu bisa dikaitkan misalnya karena manajemen publik itu juga bisa masuk ke ranah-ranah politik yang mana kebijakan-kebijakan politik itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kebijakan publik. Walaupun tidak semua kebijakan publik itu bisa ditarik ke ranah politik. Oleh karena itu, silakan nanti sambil membaca referensi-referensi berkaitan dengan definisi kebijakan publik, manajemen publik, dan lain sebagainya untuk bisa memperkaya pemahaman kita. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang lain yang sudah ikut memberikan masukan, saran, ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok 2, karena ini menjadi proses pembelajaran bagi kita semua, dan kami berharap untuk kelompok 3 itu bisa ya presentasinya bahannya tidak hanya sekedar ada,
tetapi bagaimana ini seringkali saya sampaikan, PowerPoint itu menampilkan poin-poin pentingnya. Jangan hanya menampilkan teks seperti tadi itu banyak pengertian. Itu bisa dijelaskan secara narasi, secara deskripsi, secara langsung. Jadi pengertian penjelasan itu tidak ditampilkan dalam PowerPoint atau slide. Tadi yang ditampilkan itu adalah poin-poin pentingnya saja. Itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 minggu depan saya pengen untuk presentasi itu bisa semakin baik. Jadi tidak hanya sekedar selesai presentasi selesai, tetapi ada proses pembelajaran yang perlu dibangun. Termasuk bagaimana cara menjelaskan dengan baik. Tidak hanya berdasarkan kepada teks atau kepada HP, kepada internet, kepada Google, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita belajar untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan pandangan, untuk memberikan pendapatnya secara langsung. Kalau tadi saya lihat banyak yang masih menggunakan tekstual. Itu kalimat-kalimat yang ditulis oleh orang lain, kemudian saudara sampaikan. Termasuk di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Kalau bisa, ya secara langsung disampaikan sesuai dengan pemikiran saudara, sesuai dengan pendapat saudara. Tidak kemudian mencari di internet, kemudian saudara sampaikan kembali. Itu kan bahasanya orang. Saudara sendiri belum tentu paham dengan apa yang disampaikan. Maka tadi ya tidak konkret akhirnya. Sehingga pemahamannya ya menjadi kurang menyentuh. Oke, untuk kelompok 3, mohon bisa diperhatikan. Untuk slide minggu depan, sudah harus menampilkan poin-poin pentingnya. Deskripsi, pengertian, definisi, penjelasan, itu disampaikan secara langsung. Tidak tekstual. Itu akan kelihatan dan sangat menjorok sekali. Kalau orang baca itu dengan orang tidak baca, itu sangat jelas. Kalau orang baca itu terstruktur kalimatnya. Walaupun tidak paham yang membaca itu apa isinya. Tapi kalau menjelaskan itu ya sudah dengan bahasanya sendiri, dengan komunikasinya sendiri, dengan karakternya sendiri, tetapi memberikan pemahaman kepada orang lain. Sehingga kita tidak hanya belajar dalam konteks teori tentang manajemen publik, tetapi kita juga belajar bagaimana kita memahami secara penuh tentang manajemen publik itu seperti apa. Dengan cara apa? Ya banyak membaca, banyak melihat informasi, bisa dikaitkan dengan kondisi hari ini. Misalnya berpendidikan. Ya, pendidikan di masa COVID-19 itu bagaimana manajemen publik mengatur di dalam proses implementasi kebijakan, melakukan berbagai evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19. Itu menjadi sangat penting dan sangat menarik sebenarnya. Oleh karena itu, saya minta untuk kita bisa memperkaya referensi kita dengan cara banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar berbagai informasi-informasi hari ini, yang itu juga harus saudara peka, sehingga saudara memahami konteks teori manajemen publik itu tidak hanya masa lalu, tetapi masa kini, dengan berbagai opini-opini yang berkembang, dengan berbagai persoalan-persoalan yang muncul, itu bisa dianalisis dan dikaji menjadi sebuah sisi yang positif bagi kita untuk memperkaya pengetahuan kita. Sehingga bicara manajemen publik tidak hanya dalam konteks teori, tetapi fakta-fakta di lapangan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kaitkan dan kita analisis. Oh, ternyata manajemen publik hari ini seperti ini. Oh, ternyata kebijakan publik hari ini seperti ini. Sehingga memperkuat pemahaman kita di dalam pemahaman di bidang keilmuan kita. Oke, kira-kira itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terus berusaha untuk menjadi produktif, terus belajar, terus optimis, untuk terus meningkatkan proses pembelajaran kita, terutama membaca buku, menelaah berbagai hal yang berkaitan dengan keilmuan kita. Jangan jadikan pandemi ini semakin mempernyaman diri kita untuk santai-santai di rumah, kemudian tidak belajar, kemudian tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Ini sebenarnya menjadi potensi bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita terkait dengan keilmuan kita. Karena saudara semakin ke depan tantangannya semakin luar biasa dan hanya saudara yang mampu menjawab dan menjalani tantangan-tantangan itu. Sehingga harus dimulai dari hari ini, belajar yang serius, belajar yang kreatif, belajar yang semangat, sehingga nanti ketika sudah lulus
saudara memiliki modal untuk terus terus konsisten di dalam kehidupan saudara, untuk bisa survive di dalam kehidupan masyarakat. Oke, kira-kira itu tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.